Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba memberikan jawaban ya untuk kelas 8 ini tentang soal kemarin ya, soal nilai akhir semester. Oke. Kita jawab yang nomor 1 dulu. Oke, nomor 1 sambil kita cek jawabannya ya. Nomor 1 ini ada pola bilang di atas banyak persegi pada suku ke-12. Ini polanya 2 dikali 1, ini polanya 3 dikali 2, atau ini polanya 3 dikali 4 ya. Nah, 1, 2, 3 2, 3, 4 ada polanya. Berarti kalau pola ke-12 berarti 12 dikali 13. 12 kali 13 tinggal dikalikan aja lagi. 2 dikali 3 6. Tanda-tanda jawaban. Jawabannya D ya. 12 kali 13. Oke. 6, 3, 2, 1. Oke ya, kalau dijumlahkan 1, 5, 6. Ya, jadi jawabannya kita cek apakah benar D jawabannya. Oke, D benar ya. Nah, kita lanjutkan nomor 2. Soalnya ini 20. Nah, nomor 2, suku ke. Oke ya, suku ke N pada barisan 4, 11, 18, 25. 4, 11, 18, 25 ini adalah suku ke N nya. Lihat nih, 4 ke 11 berarti bertambah berapa? Bertambah berapa sih? 7 ya. Oke, 7. 11 ke 18 tambah 7 juga. 18 ke 25 tambah 7 juga. Oke, berarti selisihnya 7. Berarti aritmatika suku ke N berarti UN ya sama dengan A ya ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, A itu suku pertama, B itu yang 7 ini. Nah, berarti kita ganti B nya itu menjadi 7. Nah, kemudian yang A ini kita ganti yaitu suku pertamanya. Suku pertamanya apa tuh? Yang kalian lihat 4. Oke, kemudian 7 dikali N, 7 dikali 1. 7 dikali N itu adalah 7N ya. Kemudian dikali negatif 1 berarti negatif 7. Nah, sudah ketemu seperti ini berarti 7N. Nah, sekarang 4 dikurang 7 negatif 3. Berarti jawabannya adalah C. Kita cek apakah benar. Jawabannya adalah C. Ya, benar. Kemudian nomor 3. 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 36. Hasil kalinya adalah bentuk yang seperti ini. Bisa pian coba dengan cara yang kayak gini ya. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 35. 36 ya. 36. Nah, sekarang 36 ini ya pian bagi 3 berapa? 12. Oke. Kalau yang pian pelajari di kisi-kisi kemarin itu ada bilangan pertama yaitu A tambah B, kemudian bilangan kedua adalah A, kemudian ini bilangan ketiga ya. Ini bilangan pertamanya adalah A kurang B. Nah, kalian sudah mendapatkan nilai A nya langsung ya. Jadi tapi kalau mendapatkan nilai B maka kita harus pakai perkalian. A nya sudah jelas 12 ya. Maka kita kalikan nih ketiganya ya, tapi dengan catatan A nya sudah ditemukan. Berarti ada 12 ditambah B ya, kemudian dikali yang ini ya, 12
dikurang B, ya. Kemudian A yang ini dikali 12, nah, itu sama dengan berapa nih? 1140. 140. Nah, kemudian yang 12 yang ini kita pindah ke sini, ya. Jadinya tuh sama dengan 1140 bagi 12, ya. Nah, berapakah itu 1140 dibagi 12, ya? Ini hasilnya adalah 95. Nah, 95, ya. Oke. Nah, sekarang ini, ya, penjumlahan pengurangan. Nah, ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah pengkuadratan ini. 12 pangkat 2 yaitu 140 4 dikurangi B pangkat 2. Nah, itu cara cepatnya, ya. Karena ini beda dan ini angkanya kembar. Nah, cuma tanda aja beda. Ini 95. Nah, sekarang ini berarti supaya positif, ya, B-nya kita pindah ke sini jadi positif, ya. Kemudian di sini 144 dikurang 95. Oke, berapa tuh? 144 dikurang 95. Aja, ya. Ini hasilnya adalah 49. 49 akarnya. Wah, akarnya ada 2 tuh, ya, ada 2 yaitu plus minus tuh 7. Nah, ambil saja salah satu, pasti nanti hasilnya sama, ya, karena di sini ada plus ada minus, ya. Ambil saja 7. Jadi ada 12. Ada 12 ditambah 7. 12 tambah 7 19. Ada 12 dikurang 7, ya. Berarti berapa tuh? 5. Nah, yang diminta adalah bilangan terbesar, berarti 19. Selesai, ya. Nah, oke, kita coba apakah benar jawabannya 19. Ya, benar, ya. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, seorang karyawan perusahaan mendapat gaji pertama 1.200.000 berkat kinerja yang rajin dan disiplin. Setiap 3 bulan ia mendapat kenaikan gaji sebesar 150.000 selama 2 tahun. Gaji karyawan tersebut pada bulan ke-16. Oke, 1 tahun itu 12 bulan, ya. Jadi bulan ke-16 ini masuk kepada kenaikan gaji terus menerus, ya, sampai kalau 2 tahun itu 24 bulan. Nah, sekarang kita cukup sampai ke bulan 16. Kita cek dulu dia nambah gajinya itu apa, ya, bulan keberapa. Kalau 3 bulan berarti 1 sampai 3, ya. Kemudian bulan keempat gajiannya ditambah. Kemudian tambah 3 lagi, berarti bulan ke-7. Tambah 3 lagi, berarti bulan ke-10. Tambah 3 lagi 13, tambah 3 lagi 16. Ya, jadi bulan ke-16 ini pas dia naik gaji. Tapi naik gajinya ke berapa nih? Oke, ini adalah naik gaji ke-5, ya. Asalnya 1.200.000, yang ini adalah ke-5 naik gajinya, ya. Maka bentuknya ini menjadi bentuk barisan aritmatika, yaitu dengan selisihnya adalah 150.000, ya. Jadi B-nya adalah 150.000. Oke, 150K saya tulis, ya. Kemudian suku pertamanya itu adalah 1.200.000 atau 1.200K, ya. Nah, terus N-nya, Bang, N atau banyak sukunya, cek. Suku pertama itu adalah gaji pertamanya, ya. Kemudian kenaikannya adalah 5 kali, berarti 1 2 3 4 5 6, ya. Nah, 6. Berarti N-nya adalah 6. Karena dia minta gaji pada bulan ke-16 saja, berarti pada bulan ini kita fokuskan, yaitu kenaikan dia, ya, pada bulan ini, ya. N-nya sama dengan 6. Berapa sih? 5 kali naik loh, ya. 5 kali naik 1 2 3 4 5. Nah, seperti rumus untuk barisan aritmatika,
yaitu A ditambah N kurang 1 kali B, ya kali B. Nah, U nya 6, A nya tadi 1.200.000 ya, 1200, ribunya kita hilangkan ya. Kemudian N kurang 1, N nya 6 kurang 1 5, B nya 150K ya. 5 kali 150 berapa yuk? 5 kali 150, kalau dikali 4 aja itu 600 ya. Berarti kalau dikali 5 berarti 750. Nah, 1.200.000 tambah 750 berarti 1.950.000. Nah, 1.950.000. Ini kan K ya. Nah, berarti jawabannya adalah A. Kita cek apakah kunci jawaban sesuai atau tidak. Ya, benar ya, A. Oke. Lanjut kita ke nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor 6, nomor 5. Ya, nih. Oke. Barisan bilangan berikut yang bukan barisan Fibonacci. Oke, barisan Fibonacci kita ingatkan kembali adalah penjumlahan dua suku ketiga, itu adalah penjumlahan dua suku sebelumnya, suku keempat seperti itu juga ya. Ini 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8 Fibonacci ya. 2 tambah 2 4, benar. 2 tambah 4 6, 4 tambah 6 10 Fibonacci. 2 tambah 3 5, benar. 3 tambah 5 8, benar. 5 tambah 8 12. Jeng seharusnya 13. Kita cek ini lagi. 0 tambah 3 3, 3 tambah 3 6, 3 tambah 6 9. Oke, benar. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, kita cek benar nggak kuncinya C? Iya, benar. Sekarang nomor 6. Pada suatu barisan geometri, suku ketiga 45, suku kelima adalah 405, suku ke-9 adalah kalau menghitung rasio seperti ini ya, rumus cepatnya adalah rasionya silahkan dikurangkan ya. Nah, rasionya silahkan dikurangkan. Oke, 5 kurang 3 berarti 2. Nah, sudah. R pangkat 2 sama dengan pembagiannya 405 bagi 45 ya. Ini adalah 9, maka R nya adalah 3. Nah, rasionya adalah 3. Loh, kenapa enggak negatif 3? Kita cek. Ini suku ketiga 45, suku kelima 405. Nambah enggak? Makin besar enggak? Atau buat menjadi pecahan? Kalau menjadi pecahan berarti kita ambil yang negatif. Kalau ini kurvanya naik ya, artinya dari suku ketiga ke suku 5 itu makin banyak angkanya ya, jumlahnya, nilainya 45 jadi 405, maka kita ambil yang positif ya. Jadi R nya 3. Sekarang untuk mencari suku pertamanya ya, suku pertamanya itu berarti langsung masukkan ke sini AR N kurang 1. Nah, kita ambil untuk kasusnya suku yang ketiga ya. Berarti N nya adalah 3. Nah, 3 dikurang 1 berapa? 3 kurang 1 adalah 2. Oke, suku ketiga berapa sih? 45. R pangkat 2 berapa sih? R pangkat 2 yang ini tadi ya, 9. A dikali 9 berarti A sama dengan 45 dibagi 9, yaitu 5 ya. Karena ini perkalian, pindah ke sini jadi pembagian. 45 bagi 9 hasilnya 5. Sudah dapat A, sudah dapat R. Pertanyaannya adalah suku ke-9. Kalau seperti itu, kita minta suku ke-9, maka bisa dengan cara seperti ini. Suku ke-9 itu berarti A dikali R ya, suku ke-9. Karena dikurang 1 terus, N dikurang 1, maka langsung saja 8 ya. Nah, karena ini 9.
Suku pertama tadi masih ingat yang di sini? Suku pertama adalah 5. Kemudian ini adalah 8, berarti 3 pangkat 8. Oke. Nah, sekarang 5 dikali 3 pangkat 8 ya. 3 pangkat 8. Sekarang itu 3 pangkat 8 itu adalah 6, 5, 6, 1 ya. Itu artinya 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 3, artinya 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 ya. Itu artinya 81 kali 81. Nah, 65 61 ya. Kemudian dikali 5. Nah, dikali 5 hasilnya adalah 32.805 ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita coba cek apakah benar C. Oke, benar ya. Kemudian nomor 7. Ya, nomor 7, koordinat pada titik pada gambar di atas dan pernyataan yang benar ya. Oke, kita cek yang A. Ingat koordinat itu x, y, maka ya lihat sumbu x nya baru lihat sumbunya. Kalau dari sumbu x, A itu x nya untuk A itu adalah 0, sedangkan di sini 3, berarti salah. Kemudian yang C, negatif 3,3. C, ingat x dulu baru y. Sumbu x 3 ya, C positif nih, ini negatif berarti salah. Yang D, negatif 5, negatif 2. D, x dulu ya. D, negatif 5. Oke, kita pastikan y nya lagi, y. D, negatif 2. Nah, pas ya. Oke. Yang B, 6,1. B, x nya 6, pas ya, ini x. Kemudian yang y nya 1. Nah, pas 6,1. Jadi jawabannya 2 dan 4. C jawabannya ya. Oke, kita cek apakah benar. Oke, C jawabannya ya. Nomor 8. A titik K 1,1, L 3,3, M 6,6, N 10,10, P 15,15 adalah susunan titik berpola. Pada pola tersebut koordinat x titik ke 10. Kalau di sini kembar ya, 1,1, 3,3, 6,6, 10,10, 15,15, otomatis x dan y nya sama. Oke, kita ambil satu saja ya. Ada 1, 3, 6, 10, 15. Oke, yang pertama kita cek polanya. 1 ke 2, 2 ya. 3 ke 6, 3. Berarti dijumlah ya. Ini tambah 4, ini tambah 5. Ini baru pola 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita cari pola ke 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu adalah cara yang paling mudah. Oke, 5 berarti plus 6 ya. 15 tambah 6 berarti 21. Saya tulis di sini. Ditambah 6 sudah, berarti ditambah 7 lagi. 21 tambah 7, 28. Tambah 7 sudah, berarti tambah 8 lagi. 28 tambah 8, 36. Kemudian tambah 9. 36 tambah 9, 45. Kemudian tambah 10 lagi. Ya. Jadinya adalah 55. Mau koordinat x, mau koordinat y, karena kembar berarti 55,55. Berarti jawabannya adalah A. Oke, kita cek jawabannya A. Ya, benar ya. Nih ada contengnya. Lanjut nomor 9. Oke, titik berat. Titik berat. Titik beratnya itu berarti kita jumlahkan terus kita bagi 3 ya, mau x dan y nya. Kita cari x dulu. Untuk titik berat berarti 5 ditambah negatif 8 tambah 9 dibagi 3. Oke, 5 negatif 8 tambah 9 aja jadinya 1 ya. 1 positif 5 tambah 1, 6. 6 bagi 3 berapa? 2. Oke, 2 antara A dan B ya. Kemudian
kita cek yang Y lagi, dijumlahkan negatif 10 tambah 6 tambah negatif 5. Oke, 6 tambah negatif 5 aja negatif 1, negatif 1 tambah negatif 10 6 tambah negatif 5 itu plus 1 ya, negatif 10 tambah 1 berarti berapa? Nah, negatif 9. Negatif 9 bagi 3 berarti negatif 3. Jadi 2, negatif 3 A ya. Jadi jawabannya adalah A. Kita cek apakah A jawabannya. Ya. Oke. Nomor 10. Oke, nomor 10. Nomor 10 ini adalah titik sudut. Oke, dari segitiga ya. Garis. Nanti harus gini kita. Oke. Ada A, B, C. Oke, A, B, C. A-nya negatif 1,5. B-nya negatif 5,3, C-nya adalah 7, negatif 3. Ini A, ini B, ini C ya. Kemudian A, P dan Q berturut-turut di titik A, B. Ini P, sini Q ya. Kemudian cari koordinat titik tengahnya. Oke, koordinat titik tengahnya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini ya, kalau ketemu soal seperti ini kita cari titik tengah 2 ini ya, baru kita cari, bukan ini ya, salah nih. AC di sini ya, ini Q. Nah, di sini nih. Nah, titik tengahnya di sini. Nah, maka kalau melihat yang kayak gini, nanti satu yang dicamkan baik-baik ya. Berarti kita cari titik tengah itu dengan cara menjumlahkan koordinat X dan Y-nya dari kedua titik, baru dibagi 2 ya. Kemudian dari sini dijumlahkan lagi dibagi 2. Saya pakai cara cepat aja ya. Nah, karena dibagi 2, ini sudah koordinat titik tengah PQ ya. Ini X nya bagi 2, ini Y nya. Kemudian di sini ada antara titik A dan B ya. X nya adalah negatif 1 ditambah negatif 5. Oke, negatif 5 ya, bagi 2. Kemudian ini baru X nya ya, baru X nya ini A ke B, yang sebelahnya ini A ke C, berarti negatif 1 tambah 7, ini baru X nya ya, bagi 2. Nah, kemudian kita ke Y nya, AB nya berarti 5 ditambah negatif 3. Oke, bagi 2. Kemudian AC nya yang Y nya aja 5 tambah negatif 3. Ini sama ya, 5 sini tambah negatif 3, kemudian 5 tambah negatif 3 lagi. Hubungannya ini tambah ya. Oke, nah
kita kerjain satu-satu. Oke, 1 tambah negatif 1 tambah negatif 5 itu berarti negatif 6 ya. Negatif 6 bagi 2 berarti berapa? Negatif 3. Oke, kemudian negatif 1 tambah 7 negatif 1 tambah 7 berarti itu adalah positif 6. Positif 6 dibagi 2, positif 6 bagi 2 itu adalah positif 3. Nah, negatif 3 tambah 3 0 ya, 0. Negatif 3 tambah 3 itu 0. 0 bagi 2 itu hasilnya adalah apa? 0 dibagi 2 itu adalah 0. Oke, satu-satunya jawaban yang 0 di depannya adalah C. Kita kunci dulu di C. Kita kerjakan yang Y-nya lagi ya. Oke, 5 tambah negatif 3 itu adalah positif 2 ya. Kemudian ini sama juga ya, 5 tambah negatif 3 itu adalah positif 2. 2 bagi 2 itu adalah 1. Kemudian 2 bagi 2 yang sebelahnya ini adalah 1 juga. 1 tambah 1 nih. Oke, 1 tambah 1 itu adalah 2. 1 tambah 1 adalah 2. 2 bagi 2 adalah 1. Jadi jawabannya adalah 0,1. Oke, C ya. Oke, kita cek jawabannya apakah benar. C ya, benar ya. Sekarang nomor 11. Oke, diketahui titik-titik di kuadran 2. Kuadran 2 nah seperti ini, kuadran 1 2 3 4 ya. Ini X kalau di sini, nah kemudian ini Y ya. Kalau kuadran 2 berarti X nya negatif, Y nya positif, berarti negatif seperti ini. Nah, formatnya cari. Nah, Q dan R. Q dan R berarti 2 dan 3. 2 dan 3 berarti B. Oke, kita cek apakah jawabannya B. Iya, benar ya. Oke, sekarang nomor 12. Diagram panah. Diagram panah pada gambar di atas menunjukkan hubungan relasi adalah ini 1 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 6, 2 ke 4, 2 ke 6, 3 ke 4. Ini adalah kurang dari, karena pas ya, 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 4, 1 kurang dari 6, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 6, 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 6. Karena tidak ada 3 kurang dari 2, nggak ada panahnya ya. Kemudian 2 tidak ada kurang dari 2 ya. Yang ada 4 sama 6, 1 ke semuanya ya. Jadi kurang dari ya. Nah, oke. Apakah benar jawabannya kurang dari? Oke ya, benar ya. Ke nomor 13. Oke, kodomain. Kodomain itu adalah sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya berarti 1 2 kodomain itu adalah yang sumbu Y 1 2 3 4 yang terdaftar ya, 5. B jawabannya. Ini kok nggak ada pasangannya ya, nggak ada pasangannya, nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, seperti itu kan kodomain ya. Kodomain, kalau fungsi itu kodomainnya boleh nggak terkoneksi di domain, tapi domainnya nih semuanya terisi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita cek apakah benar jawabannya B. Ya, benar ya. Nah, beda kalau pertanyaannya ini adalah kodomain dari korespondensi 1-1. Nah, itu beda lagi ya, karena korespondensi 1-1 itu kodomain maupun domainnya harus jumlahnya sama. Nomor 14. Relasi dari himpunan ini yang benar yang mana? Himpunan pasangan berurutan. Kalau relasi yang merupakan fungsi, kalau ini berarti domainnya atau nilai P-nya itu tidak boleh terulang ya. Kalau ada 0 harus hanya ada 0 1
0246. Oke, dan tidak boleh ada yang kosong. 0244. Nah, 6 nya kosong kan, dan 4 nya dua kali. Nah, ini berarti bukan fungsi. Yang satu benar, dua salah. Oke, 3 benar ya, 4 nya salah, salahnya di 2 ini. Dan angka 4 nya tidak ada. Ini kan ada 4 ya, di sini nggak ada 4 nih, salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya adalah B. Oke, kita cek apakah benar B. Ya, benar. Kemudian nomor 15. Oke, banyak semua fungsi. Kita cek anggotanya. X adalah bilangan prima. Prima. Nah, ini salah ketik ya, tapi enggak terlalu berpengaruh, seharusnya prima saja. Oke, ini 11, 23, berarti ada 13, kemudian ada 17, 17, dan 19 ya. Berarti NP nya ada 3 ya. NP nya adalah kardinalitas atau banyak anggota dari P. Kemudian yang Q, bilangan cacah yang antara 4 dan 25. Itu berarti yang pangkat 2, berarti oke, 9 ya, karena 3 pangkat 2 9, ini kan 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25. Nah, hanya 2, berarti NQ nya adalah 2. Nah, fungsinya dari mana? P ke Q. Nah, tujuannya Q kan, berarti kalau mencari fungsi banyak fungsinya, nah seperti ini, tujuannya dulu baru asalnya. Jadi 2 pangkat 3 berarti 8 ya. Kita cek apakah 8 jawabannya atau B. Ya, benar ya. Nomor 16, fungsi H dinyatakan dengan itu ya. Nah, H minus 12 berapa? Oke, ini berhubungan dengan nilai P sama Q nya ya. Nah, yang pertama kita bikin persamaan dulu. 4 nya kita substitusikan ke sini, berarti ini adalah 4P ditambah Q sama dengan nih negatif 28. Kemudian kita substitusikan negatif 5 ke sini, berarti negatif 5P ditambah Q sama dengan 26. Kemudian kita eliminasi nilai Q nya karena sama ya. Negatif 28 dikurang 26 berarti negatif 50 berapa tuh? 4 ya. Nah, 4P dikurang 5P, 4 dikurang negatif 5 berarti tambah ya. Jadi 4 tambah 5 9. P sama dengan negatif 54 dibagi 9 berarti negatif 6. P nya negatif 6. P nya negatif 6 ya. Kemudian kita substitusikan ke salah satu. Saya substitusikan ke sini aja ya. P nya negatif 6. Ini saya coret. Ini namanya eliminasi. Kita substitusi lagi. P nya negatif 6 berarti P dikali negatif 6 ditambah Q sama dengan negatif 28. Nah, 4 kali negatif 6 ini adalah negatif berapa? Negatif 24 ya. Oke, ini negatif pindah jadi positif, pindah ke sini ya. Nah, pindah Q nya sendiri jadinya ya, tambah 24. Oke, hasilnya adalah Q sama dengan negatif 4. Sudah dapat P sama dengan negatif 6, negatif 4. Kemudian pertanyaannya ada di situ adalah H minus 12. H X sama dengan PX ditambah Q ya. Oke, pertanyaannya adalah H minus 12, berarti X yang di sini, X ini diganti minus 12.
Kemudian P nya kita ganti yang ini ya, saya tulis di bawah saja negatif 6. X nya kita ganti negatif 12 kali ya. Kemudian ditambah Q nya negatif 4. Oke, negatif 6 kali negatif 12 jadi positif, berarti jadi berapa tuh? 72 ya. Oke, 72 dikurang 4 berarti 68 positif. Jawabannya nah ini kelihatan D ya. Oke, kita cek benar enggak sih D. Oke ya, benar ya. Nah, selanjutnya 17 gradien garis dengan persamaan. Oke, kalau yang seperti ini ingat gradiennya adalah minus A per B. A itu adalah koefisien dari X, berarti negatif 8 per B, koefisien dari Y negatif 5. Negatif ketemu negatif positif ya, jadi 8 per 5. Mana yang positif 8 per 5? D. Oke, kita cek apakah D jawabannya. Ya, benar ya. Nah, nomor 18, garis L di atas memotong sumbu X di titik 9,0, sumbu Y di titik 0,6. Oke, kita cek ya. Ini gradiennya miring ke kiri, berarti gradiennya adalah negatif. M sama dengan negatif. Oke, kemudian lihat perubahannya, perubahan dari yang vertikal ya, vertikal dulu baru horizontal. Vertikal dari 0 ke 6 berarti 6, horizontalnya 0 ke 9 berarti 9, atau disederhanakan negatif 2 per 3. Kemudian kita hubungkan dengan gradien dari persamaan, yaitu M sama dengan min A per B ya, dimana A itu adalah koefisien dari X, berarti ini minus pas dah. Berarti koefisien X nya adalah 2X, kemudian koefisien Y nya adalah 3Y. 2X tambah 3Y, cari 2X tambah 3Y. Oke, ada 2, 1, 2 ya, antara A sama B. Nah, sekarang karena sudah dapat tinggal 2 kemungkinan, kita cek satu per satu ya. Ini sama lagi ya ininya. Oke, ini kayaknya ada salah ketik. Oh, ini di sini bedanya. Ini negatif 18, ini 18. Oke, gampang ya. Kalau yang seperti itu ya, kalau yang seperti itu, nah terlihat di sini. Terlihat di sini, ini positif 18, ini negatif 18. Cek di titiknya, adakah tanda negatif? Kalau tidak ada, berarti sama dengan angka positif, yaitu 18 ya. Jadi jawabannya itu pasti A. Mau bukti bisa ya. Kita nolkan, ambil titik ini, berarti X nya 0, 2 dikali 0 ya, ditambah 3Y, Y nya adalah 6. 3 kali 6 apakah positif 18? Kalau iya, nah 0 tambah 18 sama dengan 18, benar, berarti itu adalah pernyataannya benar ya. Jadi memang garis ini melalui titik 0,6. Mau coba ini lagi 9,0 bisa. Ketika X nya 9 dan Y nya 0, apakah hasilnya nanti 18 juga? 2 kali 9 18, tambah 3 kali 0 0, 18 tambah 0 18 ya. Tidak terbantahkan lagi, pasti jawabannya adalah A. Oke, kita cek apakah A jawabannya. Ya ya. Ingat ini agak berbeda, 18 dan minus 18 ya. Nomor 19, persamaan garis yang mempunyai gradien negatif 3 dan titiknya 0,6. Kalau gradiennya adalah negatif 3, cek di gradien sini ya, negatif 3, cek gradiennya yang sebelah sini ya. Kalau negatif 3 itu berarti koefisiennya ya,
koefisien kalau yang ininya negatif kan negatif A per B ya. Ini hanya tercapai kalau misalkan 3 dibagi 1, berarti koefisien Y nya adalah 1 dan koefisien X nya adalah positif 3, berarti 3X tambah 1Y atau Y. Cari. Oke ya, ada 2 nih. Kemudian ada tanda negatif nggak ada ya, berarti A jawabannya. Sorry, ini yang jawabannya ya, ini salah sudah ya. Nah, kita cek apakah benar jawabannya A. Ya benar ya, ini ada tandanya. Oke. The last question. Grafik yang menunjukkan garis dengan bersamaan ini adalah kalau mencari grafik lebih mudah lagi kalau kita tahu persamaannya. Kita tinggal mencari titik potongnya, titik potong terhadap sumbu Y misalkan. Kalau terhadap sumbu Y berarti titik potong terhadap sumbu Y X nya 0 ya. Nah, X nya dinolkan, negatif 1,5 kali 0 berarti 0. 0 tambah 3 berarti Y nya adalah 3. Oke, saya tuliskan deh ya. X nya adalah 0, negatif 1,5 kali 0 tambah 3 ya. Karena kali 0 maka hasilnya 0 tambah 3 berarti Y nya 3 ketika X nya sama dengan 0. Nah, ini koordinatnya. Nah, sekarang kalau keadaan Y sama dengan 0, apa yang terjadi? Berarti 0 sama dengan 1 minus 1,5 X ya, ditambah 3. Maka 3 nya kita pindah ke sini jadi minus 3 karena 0 dikurang 3 minus 1,5. Kayak minusnya ini jadi plus sama ya, 1,5 nih, 1,5 X ya. 1,5 X itu adalah bentuk lain dari 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Itu ada bentuk lainnya dari 3 per 2 tanpa negatif ya, 3 per 2. Nah, ini kan positif juga tadi. Nah, untuk mencari nilai X maka ini dibalik ya, ini 3 per 2 nya kita pindah ke sini menjadi pembagian 3 per 2 ya. 3 dibagi 3 per 2 ya. Nah, gimana ya, ini dibagi 3 per 2 ya. Nah, kemudian yang 3 per 2 ini kita balik ya. Oke, jadi 2 per 3 sama coret, jadi X nya adalah 2, maka koordinatnya ini adalah 2,0. Sekarang dari ketiga gambar cari kalau 0,3, nah dan gradiennya minus, cari gambar yang kayak gini. Nah, oke, kita cek. A sudah jelas enggak. Nah, antara B sama D. Kemudian kita cari titik potongnya. 0,3, 2,0, enggak ada yang negatif ya. Ini negatif semua berarti bukan. Nah, ini positif ya. 0,3 dan 2,0 ya. Jawabannya D. Oke, kita cek benar enggak D jawabannya sih. Benar ya. Oke, itu jawaban untuk kelas 8 ya. Oke, tidak ada yang terhapus, salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat pembelajaran remedialnya ya.